Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 secara resmi telah diundangkan. Hal itu diungkap dalam kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR bersama Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Komisi 2 DPR bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan pemerintah menyetujui Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Persetujuan itu diambil dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI, KPU, dan pemerintah pada Minggu malam 25 Agustus 2024 dengan agenda tunggal pembahasan rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi putusan MK Nomor 60 dan nomor 70. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah memenuhi janji kepada masyarakat dengan menyetujui rancangan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang di dalamnya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi malam juga secara material kita sudah sepakat bahwa revisi PKPU nomor 8 itu rujukannya, alas hukumnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bulat-bulat, strict, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Jadi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, baik amar maupun penjelasannya. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyebut percepatan pembahasan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang semula dijadwalkan pada hari ini 26 Agustus dilakukan sebagai optimalisasi proses pendaftaran pilkada oleh KPU di tingkat daerah. Ini semakin cepat semakin baik untuk kebutuhan jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten, karena secara langsung teman-teman di provinsi dan kabupaten yang langsung nanti melaksanakan pendaftaran atau menerima calon peserta pilkada yang pendaftarannya akan kita mulai di tanggal 27 sampai 29 Agustus hari Selasa lusa. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada hari ini. Presiden diagendakan meresmikan 2 proyek strategis nasional yakni Bendungan Marga 3 dan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung. Presiden menegaskan pemerintah akan fokus pada manajemen pengelolaan air di sebuah provinsi. Bertolak ke Lampung, Presiden Joko Widodo meresmikan 2 proyek strategis nasional, yakni Bendungan Marga 3 di Lampung Timur dan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung. Pembangunan PSN menjadi bentuk perhatian pemerintah akan pentingnya manajemen pengelolaan air. Pasalnya, akses air bersih di banyak kota di Indonesia masih sulit didapatkan warga untuk kebutuhan rumah tangga. SPAM Bandar Lampung akan menjawab masalah tersebut dengan melayani kurang lebih 60.000 rumah tangga. SPAM Bandar Lampung dibangun dengan anggaran yang cukup besar, yakni 1,38 triliun rupiah dengan pembangunan yang bertumpu pada skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Saya melihat tadi airnya sangat bersih dan yang disampaikan Bu Dirjen katanya lebih bersih, lebih bagus dari air kemasan. Karena NTU-nya 0,278 padahal standar dari Kemenkes itu 3. Kalau air kemasan 0,8, jadi lebih bagus. Sehingga saya titip, ini Bu Wali Kota, Pak Bupati, agar sambungan ke rumah tangga betul-betul didorong, agar semakin banyak rumah tangga kita yang memiliki sambungan dari spam yang kita bangun ini. Di waktu yang sama, Presiden juga meresmikan Bendungan Marga 3. Bendungan Marga 3 dibangun di atas lahan seluas 2.313 hektar dengan daya tampung 42 juta meter kubik air dan anggaran 846 miliar rupiah. Pembangunan Bendungan Marga 3 diyakini Presiden bermanfaat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas, meredam banjir dan membantu sistem irigasi yang lebih baik. Pembangunan Bendungan Marga 3 sendiri telah dimulai sejak tahun 2017. Dan kita harapkan
bendungan yang merupakan bendungan yang ke-44 yang saya resmikan dalam 10 tahun terakhir ini nanti betul-betul bisa berfungsi baik untuk irigasi, untuk air baku, untuk listrik, mereduksi banjir di sekitar bendungan. Dan kita harapkan produktivitas petani yang terkait dengan bendungan Marga 3 ini betul-betul bisa naik dengan signifikan. Peresmian bendungan menjadi yang ke-44 dalam 10 tahun terakhir. Melansir laman Setnek, Presiden Joko Widodo selama 10 tahun menjabat sebagai presiden telah membangun 366.000 km jalan desa, 50 pelabuhan dan bandara, 43 bendungan, 1.900 km jembatan desa, 2.700 km jalan tol, 6.000 km jalan nasional, dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi. Pemirsa, Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR melakukan uji coba landasan pacu bandara Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam uji coba itu, Kemenhub menggunakan pesawat Calibra jenis King Air tipe 200 PK CAO. Meski uji coba berjalan lancar dan berhasil dilakukan, Menhub menilai masih perlu dilakukan uji coba, seperti keselamatan dan keamanan penerbangan. Kementerian PUPR dan Perhubungan membagikan unggahan video uji coba Bandara IKN di laman media sosial resmi Kementerian. Dalam unggahan video tersebut tampak uji coba landasan pacu Bandara IKN berjalan lancar dan berhasil. Kementerian Perhubungan menggunakan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200 PK CAO untuk menjajal lepas landas dan pendaratan. Uji coba disebut Menhub sebagai bagian dari Proving Flight, yakni proses operasional untuk memastikan kesiapan rute penerbangan baru, termasuk uji dan integrasi sistem navigasi udara. Meski begitu, uji coba tidak hanya dilakukan pada landasan pacu saja, tetapi juga jalur udara di sekitar bandara. Menhub mengatakan desain jalur bandara telah diperhitungkan untuk menghindari potensi konflik dengan bandara di Balikpapan dan Samarinda. Kementerian Perhubungan akan melanjutkan uji coba lainnya berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan. Proses ini menjadi begitu krusial demi memastikan Bandara IKN dapat beroperasi dengan frekuensi terbang yang ramai tanpa ada masalah. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan, saat ini pembangunan runway Bandara IKN telah mencapai panjang 1.025 meter. Namun pada awal September mendatang ditargetkan panjangnya mencapai 2.200 meter sehingga bisa didarati pesawat jet B737. Dalam agenda The Fifth Joint Commission for Bilateral Cooperation atau GCBC di Wisma Negara di Yutai, Beijing, Indonesia China menyepakati 4 pola hubungan kerjasama internasional yang akan terus digunakan ke depannya, mulai dari memperkuat komunikasi strategis hingga mempersiapkan peringatan 75 tahun kedua negara. Dengan pola tersebut diharapkan akan mampu memperkuat kekuatan Indonesia-China dalam pembangunan global, perdamaian, dan stabilitas bagi multipolarisme dunia. Indonesia-China menyepakati 4 pola hubungan kerjasama internasional yang akan terus digunakan ke depannya. Hal tersebut disepakati dalam agenda The Fifth Joint Commission for Bilateral Cooperation (GCBC) di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing. Adapun pola yang digunakan, yang pertama terus memperkuat komunikasi strategis dan mempersiapkan peringatan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun depan. Kedua, terus mengkonsolidasikan rasa saling percaya yang strategis dan saling mendukung secara tegas dalam menjaga kepentingan utama, memanfaatkan dialog dan kerjasama untuk mendorong pembangunan komunitas dengan masa depan bersama China Indonesia. Pola ketiga yakni terus memperluas kerjasama yang saling menguntungkan, memperdalam strategi pembangunan, serta meningkatkan kerjasama dalam wadah Belt and Road Initiative. Dan keempat, meningkatkan saling pengertian, fasilitasi peningkatan kapasitas personil dan mendorong pertukaran antara generasi muda, lembaga, dan media dari kedua negara. Dengan pola tersebut diharapkan akan mampu memperkuat kekuatan Indonesia-China dalam pembangunan global, perdamaian, dan stabilitas bagi multipolarisme dunia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam press briefing usai mengikuti agenda The Fifth Joint Commission for Bilateral Cooperation atau GCBC yang digelar di Beijing menyebutkan, dalam 10 tahun terakhir hubungan kerjasama ekonomi kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan perdagangan kedua negara. Pada tahun 2014, angka perdagangan Indonesia-China mencapai 63,66 miliar US dollar. Sedangkan pada tahun 2023, angka perdagangan menjadi 139,26 miliar US dollar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam press briefing usai mengikuti agenda The Fifth Joint Commission for Bilateral Cooperation (GCBC) di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing. Dalam 10 tahun terakhir, hubungan kerjasama ekonomi kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014, angka perdagangan Indonesia-China mencapai 63,66 miliar US dollar, sedangkan pada tahun 2023 angka perdagangan 139,26 miliar US dollar. Dengan adanya peningkatan hubungan ekonomi tersebut, kedua negara sepakat untuk menjaga operasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS yang aman dan stabil, serta mempercepat implementasi koridor kemitraan ekonomi komprehensif regional. Kedua negara juga sepakat untuk memanfaatkan potensi kerjasama kendaraan listrik, energi baru, baterai litium, fotovoltaik, dan ekonomi digital, serta memperluas investasi dua arah, kerjasama produk pertanian dan pangan hingga pertukaran budaya. Dengan adanya peningkatan yang besar tersebut, Indonesia menjadikan China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dan investor terbesar di tanah air setelah Singapura. Di dalam 10 tahun terakhir ini, hubungan perdagangan kedua negara meningkat dengan pesat. Sesuai data Kepabeanan RRT, di tahun 2014 angka perdagangan mencapai 63,66 miliar US dollar. Dan pada saat itu, Indonesia mengalami defisit sebesar 14,48 miliar US dollar. Di tahun lalu 2023, angka perdagangan mencapai US dollar 139,26 miliar US dollar dan Indonesia mengalami surplus 8,88 miliar US dollar. Terkait investasi, data PKPM menunjukkan investasi RRT di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 800 juta US dollar. Dan pada tahun lalu, yaitu tahun 2023, sudah menjadi 7,43 miliar US dollar. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.